saya Mata Suherman. Hari ini kebetulan aku buka di sesi Q&A Instagram aku. Dan hari ini kita akan bahas mengenai apa itu talent release dan juga location release. Buat teman-teman di sini yang mungkin belum follow Instagram aku, silahkan di-follow @matasuherman. Kebetulan hari ini aku ada buka sesi Q&A. Kebetulan di sesi Q&A ini ada pertanyaan dari Virganda, bahas perizinan lokasi foto. Kan sering tuh ditegur satpam tiba-tiba. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan kali ini, saya ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin baru aja ketemu channelnya, jangan lupa di-subscribe, karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, marketing, dan juga branding, silahkan cek di kontak di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan buat teman-teman yang ingin manggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang perizinan. Jadi bukan satu cerita yang aneh kalau fotografer diusir sama satpam. Nah, ini memang sering banget ya terjadi, terutama bagi teman-teman di komunitas yang lagi pengen hunting ke satu lokasi, lalu kemudian tiba-tiba disamperin security gitu ya, sampai ada bercandaan di antara kita yang lebih gampang untuk minta maaf daripada minta izin ya. Nah, di sini aku akan share sedikit kenapa sebenarnya banyak banget tempat-tempat yang mungkin mereka memiliki privacy tertentu gitu ya. Jadi kalau di ranah industrinya, sebenarnya kalau aku di kerjaan kantor nih, kalau kita lagi produksi sebenarnya biasanya ada satu orang memang yang ngurusin tentang lokasi dan juga perizinan. Memang betul ada beberapa tempat yang memang kita harus punya izin dulu, harus bayar gitu ya. Karena mereka ada hal-hal yang juga harus dijaga, takut disalah pergunakan, misalnya lokasinya tahu-tahu muncul dengan berita-berita yang tidak baik gitu ya, itu pasti akan dikhawatirkan oleh pemilik lokasi. Jadi memang ada baiknya kita pergi ke lokasi-lokasi yang memang bisa dibilang bebas dari satpam-satpam itu. Tapi kalau memang kita harus memotret di lokasi tersebut, memang ada baiknya kita minta perizinan dulu ya, gitu. Minta izin ke mereka, apakah lokasi ini boleh difoto atau tidak. Memang kadang-kadang ada beberapa oknum yang mungkin bisa dibilang memanfaatkan kondisi tersebut, apalagi pasti orang-orang tahu kalau orang sudah bawa kamera, harganya kameranya juga nggak murah ya, pasti ada uangnya gitu. Jadi itu memang harus hati-hati banget terhadap oknum-oknum tersebut gitu ya. Tapi di sini aku juga nggak cuma bahas tentang itu, tapi juga lebih ke tahu nggak sih kalau teman-teman fotografer itu sebenarnya pada saat kita memotret untuk kebutuhan komersial ataupun untuk kebutuhan kita pribadi, ada yang dikenal dengan namanya talent release atau model release dan juga location release. Ini adalah bentuk form yang biasanya harus dimiliki oleh fotografer. Nanti aku akan share template-nya. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin belum pernah ngeliat, lalu kemudian buat apa sih fungsinya gitu ya. Jadi biasa fungsinya itu untuk memberikan izin sebagai kita seorang fotografer menggunakan gambar mereka atau foto mereka untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Karena ada beberapa kejadian yang mungkin perizinannya hanya untuk kebutuhan hunting aja nih, cuma buat happy-happy aja, latihan foto, tiba-tiba dipakai untuk satu produk tertentu, dijual untuk ranahnya komersial, ada brandnya gitu ya. Nah itu kadang-kadang merugikan beberapa pihak, terutama si talent itu sendiri. Jadi biasanya kalau teman-teman tahu, talent itu harganya berbeda-beda ya. Jadi ada talent yang memang mungkin kita pakai untuk kebutuhan hunting atau kolaborasi. Nah itu biasanya harganya mungkin lebih murah ketimbang teman-teman menggunakan mereka untuk kebutuhannya lebih ke komersial, lebih ke iklan gitu. Nah di sini yang harus teman-teman notes juga bahwa industri kreatif, fotografi ataupun yang lainnya itu pastinya kita tidak bisa kerja sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Jadi sebisa mungkin kita mengerti mengenai peraturan-peraturan tersebut. Ketika talent kamu berbicara misalkan, oh penggunaannya itu hanya sebatas sosial media pribadi aja, artinya kamu memang tidak boleh menggunakan gambar mereka untuk kebutuhan yang lainnya. Ya. Itu penting banget untuk kamu pahami bahwa ada kesepakatan antara kamu fotografer dan juga si model supaya wajahnya itu tidak disalahgunakan. Bayangin kalau misalkan kamu jadi talentnya nih, kamu difoto lalu kemudian dia bilang,
oh ini buat sosial media kamu aja, tapi ternyata tahu-tahu foto kamu muncul dengan satu brand tertentu dijual gitu ya, dan si fotografer dapat uang dari wajah kamu gitu. Nah itu kan pasti ada pihak yang dirugikan di sana. Jadi makanya ada model rilis atau talent rilis yang harus disepakati. Sama halnya dengan location release. Location release itu adalah lokasi-lokasi yang memang diizinkan oleh pemilik gedung, manajemen gedung, untuk digunakan untuk kepentingan tertentu. Ya, berbeda kalau misalkan ceritanya kamu di-hire oleh satu bank tertentu memang untuk memotret gedungnya mereka, interior ataupun eksterior, untuk kebutuhan mereka. Artinya memang kamu punya karya dibeli 100% oleh mereka. Tapi kalau kamu sebagai orang hobi, jalan-jalan ke pinggir jalan, lalu kemudian gedungnya bagus nih, lampunya lagi nyala, lagi terang, langit lagi biru-birunya, gitu. Lalu kamu foto. Lalu kemudian mungkin kamu tempelin ke tempat tertentu atau digunakan sebagai pemberitaan-pemberitaan yang kurang gitu ya. Akhirnya ada pihak-pihak yang dirugikan. Di sini saya bukan menyudutkan satu pihak tertentu atau apa, tapi memang kalau kita memasuki ranah tertentu, area tertentu yang ada pemiliknya, ada manajemennya, otomatis memang harus dilakukan perizinan-perizinan tertentu gitu ya. Ini terlepas dari oknum-oknum yang memang bisa dibilang mencari kesempatan gitu di sana. Tapi balik lagi, sebisa mungkin kita fotografer itu bukan cuma sekedar pintar ambil gambar, pintar bercerita, tapi juga pastinya kita harus paham tentang etika pada saat kita melakukan pemotretan di lapangan. Mungkin kira-kira seperti itu pembahasan dari saya, dan mungkin kalau ada teman-teman di sini yang ingin menambahkan kira-kira apa aja sih rilis-rilis yang harus disiapkan, atau kamu mungkin punya pengalaman baik ataupun buruk tentang model rilis ataupun location rilis, boleh share di kolom komentar di bawah ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Buat teman-teman yang ada pertanyaan berikutnya bisa langsung email ke martasuherman@gmail.com. So thank you for watching, so see you in the next video. Bye!